Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Akhwat zona muslimah rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam, alhamdulillah telah sampai pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga ampunan dari Allah. Dan kita, umat Islam, memiliki potensi yang luar biasa dalam ketaatannya kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Kita mampu merasakan persatuan umat, kita mampu seperti dikomando oleh satu orang untuk bisa memulai dan mengakhiri Ramadan kita. Meskipun kenyataannya hari ini di tengah kehidupan kita, permasalahan awal dan akhir Ramadan sering kali terjadi. Akhwat zona muslimah rahimakumullah, hari ini kita bisa lihat bagaimana perasaan dan kecenderungan kebahagiaan dalam menyambut Ramadan terlihat di dalam beragam macam amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Mulai dari bagaimana melakukan ibadah tarawih berjamaah, sama-sama melakukan saum pada siang harinya, hingga akhirnya kaum muslimin pun bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika berbuka dan juga banyak bersedekah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketika kita melihat bagaimana potensi di tengah umat Islam, kita perlu membaca potensi yang luar biasa sangat besar yang dimiliki oleh umat Islam. Kecenderungan umat Islam untuk taat, kecenderungan umat Islam untuk senantiasa mengikuti komando dan juga arahan untuk membangun ketaatannya kepada Allah adalah sangat besar. Tinggal sekarang satu permasalahannya. Lalu siapa yang harus diikuti oleh umat supaya senantiasa seluruh umat Islam itu ada dalam satu komando? Nah, ini permasalahan yang hari ini banyak kita muncul mungkin ya dalam benak kita pertanyaan seperti ini. Potensi umat Islam yang luar biasa ini seringkali kemudian kita perhatikan dimanfaatkan oleh sebagian pihak ya untuk melihat bagaimana keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari ketaatan-ketaatan yang dibangun oleh umat Islam. Banyak sekali pihak yang kemudian membuka peluang bahwasanya potensi umat Islam yang besar ini dimanfaatkan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dan realita yang hari ini kita rasakan di negeri ini, kita umat Islam terkesan justru saling teradu domba. Kita justru kadang yang dirasakan saling merasa benar sendiri, saling menyalahkan. Bahkan dengan isu dan juga opini serta asumsi radikalisme, adanya kasus terorisme yang mulai masuk di negeri ini sejak beberapa tahun yang lalu, seakan-akan telah menjadikan umat Islam itu terkotak-kotak. Dan juga akhirnya muncul perasaan saling mencurigai satu sama lain. Padahal potensi umat Islam untuk bersatu itu sangat luar biasa besar. Mampu. Ketaatan itu adalah dasar dari persatuan. Umat Islam tidak terpecah ketika pada masa Rasul dan juga para sahabat atau khulafaur rasyidin. Umat Islam merasakan bagaimana hidup dalam ketenangan yang luar biasa di dalam persatuan umat. Dan potensi ini, kalau hari ini kita tidak merasakan, berarti ada yang salah, ada yang keliru dalam membaca persatuan umat. Potensi ketaatan kita ketika bulan Ramadan, kita di bawah satu komando kapan memulai puasa Ramadan, kapan mengakhirinya, kapan waktu berbuka, kapan batas waktu sahurnya dan sebagainya. Ini kan menjadi satu pemahaman yang tidak banyak terjadi perbedaan, kecuali dalam beberapa aspek. Penentuan ru'yatul hilal misalkan. Akan tetapi potensi umat Islam untuk senantiasa bersatu itu sangat besar, luar biasa besar bahkan. Dan ketaatan ini menjadi dasar
Karena dasar dari akidah inilah yang kemudian menjadikan ketaatan itu menjadi dasar persatuan. Akidah Islam inilah yang akhirnya menyatukan umat Islam. Potensi umat Islam untuk bersatu itu besar. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kita umat Islam memiliki potensi yang luar biasa dari sisi jumlah, kekayaan alamnya. Potensi taat, potensi bersatu itu besar. Akan tetapi, hari ini yang terjadi, kita merasakan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ada perpecahan, ada saling tuding, ada saling tuduh, ada perasaan merasa benar sendiri dan sebagainya. Dan kita tidak menyadari permasalahan-permasalahan seperti ini akhirnya mengalihkan kita dari problematika utama kita, yaitu apa? Adanya serangan dari barat, serangan dari budaya di luar Islam yang menyerang umat Islam. Kita terbiasa ketika agama hanya meliputi aspek ibadah, akidah, dan sedikit masalah muamalah saja. Kita terbiasa sekarang melihat riba di mana-mana. Kita terbiasa melihat remaja itu pacaran, bahkan dikatakan mungkin kita hanya menjadi pegiat anti pacaran, tapi kan itu sifatnya pergerakannya kecil dibandingkan dengan promo orang pacaran yang dideklarasikan oleh para artis, oleh iklan-iklan di televisi, oleh media sosial, oleh film-film dan sebagainya, atau dari drama dari luar negeri dan sebagainya. Ini sesuatu yang kemudian jauh serangannya lebih gencar dibanding dengan upaya untuk melawannya dengan tanpa pacaran, anti pacaran dan sebagainya. Itu tidak seberapa pergerakannya. Serangan budaya barat pun juga menyerang potensi-potensi yang penting di dalam diri umat. Bagaimana serangan budaya ini akhirnya melemahkan akidah umat Islam. Akidah sekuler akhirnya mulai merangsek masuk ke dalam pemikiran akidah yang seharusnya akidah itu adalah terbangun kuat oleh akidah Islam. Tapi karena sekulerisme ini berhasil mengemas pemikirannya seakan-akan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang terjadi orang hari ini justru kalau nggak sekuler itu susah untuk hidup. Karena apa? Dikit-dikit ngomong agama, dikit-dikit bicara agama, sana jadi ustadzah saja, jangan jadi orang biasa dan sebagainya. Kadang mungkin statement-statement itu yang akhirnya muncul. Udah, kamu jangan bawa-bawa agama di mana-mana. Kamu tuh mau ngapain, mau sekolah apa mau ngaji misalkan. Itu kan statement-statement seperti itu sering kali muncul. Seakan-akan kehidupan dunia kita itu tidak perlu diatur dengan syariat Allah. Sementara syariat Allah itu hanya ngurusi masalah akidah sama ibadah saja. Lalu apa isi kandungan Al-Quran ini kalau tidak kita terapkan, mau diapakan? Nah, ini yang jadi permasalahan. Umat Islam justru yang ada hari ini menjadi objek atas serangan budaya barat. Karena apa? Karena kita telah kehilangan alat pemersatu umatnya. Potensi taat di tengah umat Islam ini sudah keropos. Bahkan saya katakan pengaruh akidah sekuler ini telah menjadi dasar atas ketaatan yang hari ini dibangun oleh umat Islam. Umat Islam taat itu ya, tapi di level akidah ibadah. Masalah muamalah, sebagian umat Islam seakan-akan menyerahkan masalah muamalah ini kepada manusia untuk mengatur kehidupan kita. Kita kalau zaman gini nggak transaksi ribawi, nggak mungkin deh. Kalau nggak pinjam secara ribawi, kita nggak akan untung dan sebagainya. Mungkin statement-statement itu yang kemudian muncul di kalangan umat Islam. Kalau nggak begitu, nggak bisa begini dan sebagainya. Itu kan seakan-akan kita melihat bahwa syariat itu nggak dibutuhkan dalam pengaturan urusan di antara manusia. Na'udzubillah min dzalik. Potensi taat itu tidaklah datang dengan sendirinya dalam diri umat. Seseorang berakidah Islam kemudian otomatis dia menjadi orang yang taat, tidak. Tapi sesuatu ini harus dibangun, harus senantiasa distandarkan kepada syariat Islam, kepada akidah dasarnya itu tadi. Sehingga akhirnya kalau kita lihat upaya untuk menjaga potensi di tengah umat ini memang butuh upaya yang luar biasa, apalagi di tengah kondisi kita saat ini. Kita tetap harus menjaga dan memurnikan ajaran tauhid. Jelas, akidah harus senantiasa kita jaga semurni-murninya. Yang kedua, kita harus senantiasa menunjukkan ketaatan kita
taat dalam seluruh aturan Allah, baik hablum minallah, hablum minan nafsi, dan hablum minan nas. Taat dalam beragam macam aturan syariat yang komprehensif, yang lengkap ini. Yang ketiga, senantiasalah kita harus menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kemaksiatan itu ibarat penyakit, itu menular. Ketika kita tidak mencegah, kalau tidak mengenai kita, maka bisa mengenai orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Dan kita berharap ini semua tidak akan menimpa kita. Dan potensi taat ini harus dijaga juga dengan adanya senantiasa berprasangka baik, membangun silaturahim di antara saudara muslim, dan senantiasa saling mendoakan di antara sesama muslim. Kita umat Islam hari ini pun butuh adanya pemimpin umat Islam yang sebenarnya itu mungkin sekali potensi ini besar sekali untuk senantiasa dijaga persatuannya ketika kita dikomando oleh satu orang pemimpin yang paham dan fasih terhadap agama. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Sehingga akhirnya yang terjadi kita tidak akan terpecah-pecah dengan batas-batas teritori yang ada saat ini. Kita umat Islam senantiasa harus berpikir bahwa ketaatan, ketundukan itu harus dibangun di atas akidah Islam, di atas tauhid. Dan kita wajib memurnikan ajaran Allah ini sebagai sebuah ajaran yang senantiasa mampu dan pasti akan senantiasa bisa menyelesaikan beragam macam problematika kehidupan manusia seluruhnya. Tidak hanya problematika muslim, tapi problematika seluruh manusia. Semoga kita bisa menjalani ibadah Ramadan kita ini sebagai pemantik untuk kita mampu menjaga giroh persatuan kita, giroh ketaatan kita. Potensi yang luar biasa ini harus senantiasa kita jaga. Mungkin mampu berderai air mata kita ketika kita sudah masuk bulan Ramadan. Betapa Allah memberikan banyak sekali obral pahala kepada kita. Betapa Allah banyak sekali membuka pintu-pintu maghfirah, ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita memohon kepada Allah atas kelalaian kita, atas kesombongan kita, atas berburuk sangkanya kita terhadap saudara-saudara kita. Dan kita berharap semoga potensi persatuan umat Islam ini akan senantiasa Allah segerakan untuk bisa kita jaga hingga Islam betul-betul menjadi agama yang dimenangkan. Allahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.